kenapa nggak berhenti? Iya, halo. Oh iya, saya dengan ibunya. Di rumah sakit. Iya, saya sekarang ke sana. Ini kenapa jadi begini? Anak saya kenapa dibicarakan seperti ini? Ini udah kemana-mana, semua orang ngomongin kita. Kita salah ya? Harus jelasin, minta maaf sebelum semuanya lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin menyampaikan sesuatu. Pertama, kami ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban. Semoga korban ditetapkan di sisi terbaik. Dan kami juga ingin meminta maaf kepada keluarga korban atas tindakan maupun perkataan yang menyakitkan. Dan kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan bukanlah sebuah candaan dan seharusnya tidak kami lakukan. Kami tidak berpikir panjang dan tidak mempertimbangkan perasaan keluarga. Kami benar-benar menyesal dan menyadari kesalahan kami yang telah menyakiti banyak pihak. Kami berharap keluarga korban dapat memaafkan kami dan kami berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan maupun tindakan yang telah kami lakukan. Kita masuk. Silakan masuk.
datang untuk Kami mau minta maaf atas semua yang kami katakan. Saya membacanya satu persatu. Setiap kalimatnya terasa sangat sakit. Anak saya sudah tidak bisa menjelaskan apa-apa, tapi kata-kata itu tetap datang terus. Kalian mungkin menganggap itu biasa saja, tapi bagi saya itu sangatlah menyakitkan. Kami tidak berpikir sejauh itu. kami salah. Kami benar-benar menyesal. Kalau bisa, jangan lakukan itu lagi ke siapapun, karena kalian tidak pernah tahu seberapa berat yang sedang mereka rasakan. Belajar jadi manusia itu bukan soal pintar, tapi soal punya hati. Ibu, perkenalkan saya Dinda selaku reporter. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu mengenai peristiwa yang dialami oleh anak Ibu. Bagaimana respon Ibu pada saat itu? Yang saya rasakan sampai sekarang ini masih campur aduk. Sedih pasti, tapi di sisi lain saya juga masih bingung. Maksudnya bingung seperti apa ya Ibu? Karena dari awal kejadian, penjelasan yang saya terima itu belum benar-benar jelas. Dari pihak kampus, belum dijelaskan secara detail. Dan dari pihak kepolisian juga, masih banyak hal yang belum saya pahami. Jadi, saya sebagai orang tua itu seperti sangat kehilangan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada hal lain yang membuat Ibu merasa tidak jelas? Ada CCTV di lokasi itu tidak bisa digunakan, jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di saat itu. Jika Ibu berkenan, boleh ceritakan sedikit mengenai anak Ibu. Anak saya itu orangnya tidak banyak bicara, tapi dia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dia aktif di perkuliahan, di rumah juga dia sederhana. Tidak pernah banyak bicara, tidak pernah banyak meminta, tapi saya tahu dia berusaha kuat. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat melihat komentar-komentar yang beredar kemarin? Itu yang paling berat. Saya membaca sendiri satu persatu, dan menurut saya kata-katanya tidak pantas. Anak saya sudah tidak bisa menjelaskan apa-apa, tapi tetap dibicarakan seperti itu. Apakah para pelaku sudah menemui Ibu sebelumnya? Sudah, mereka datang langsung ke saya dan mereka meminta maaf. Bagaimana respon Ibu pada saat itu? Saya sudah memaafkannya, bukan karena itu mudah, tapi karena saya tidak ingin semuanya terus berlanjut. Apa ada yang Ibu sampaikan terkait mereka? Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Mereka sebenarnya tidak mengenal anak saya sama sekali, secara langsung. Apa harapan Ibu ke depannya setelah kejadian ini? Saya berharap semua orang bisa lebih hati-hati dalam berbicara, karena tidak semua orang tahu orang lain sedang menghadapi apa, dan saya tidak ingin ada orang tua lain yang merasakan seperti saya. Saya hanya ingin anak saya diperlakukan dengan adil, walaupun sudah tidak ada. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk diterapkan. Sila kedua mengajarkan kita untuk saling menghormati dan juga berempati. Namun, ketika kata-kata digunakan tanpa kepedulian, disitulah kemanusiaan mulai hilang. Sila ke-1 mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan akan terus berjalan, dan kita harus menerima takdir yang sudah ditentukan. Sila ketiga mengingatkan kita bahwa kita hidup bersama
dan setiap tindakan kita berdampak kepada orang lain. Sila keempat mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, bukan hanya atas tindakan, tetapi juga atas setiap kata yang kita ucapkan. Sila kelima mengajarkan kita tentang keadilan, tapi di dunia yang penuh suara, tidak semua kebenaran itu bisa terdengar, dan tidak semua luka itu terlihat. Ketika satu orang disakiti dan yang lain memilih diam, disitulah keadilan mulai perlahan hilang. Karena pada akhirnya, yang paling sederhana adalah menjadi manusia yang peduli.